Buah mutiara merah ungu membuat mereka pulih sepenuhnya. Buah mutiara merah ungu adalah penawar untuk dupa kebingungan. Dupa kebingungan awalnya digunakan oleh apoteker untuk melumpuhkan naga. Naga itu sangat kuat, sebanding dengan manusia kuat di alam surga dan manusia, tetapi ia dilumpuhkan oleh apoteker. Satu-satunya musuh bebuyutan obat bius ini adalah buah ungu dari mutiara merah. Sapi hijau, Kinmu berteriak, dan banteng biru itu mengerti. Ia segera berjongkok, menggoyangkan tubuhnya, dan menampakkan wujud aslinya, berubah menjadi seekor banteng biru raksasa, agung dan menakjubkan, melangkah di atas angin dan awan. Kinmu dan Ling Yuxiu melompat ke punggung lembu dan berkata, "Lembu biru, larilah secepat yang kau bisa." Keempat kuku sapi biru itu melesat, berlari liar di atas angin dan awan tanpa menyentuh tanah. Dua orang di punggung sapi itu merasakan angin kencang menerpa wajah mereka, menyebabkan rasa sakit. Di belakang Kinmu, Hulinger terbangun dan menjulurkan kepalanya keluar dari bungkusan itu. Ia hampir tertiup angin kencang yang datang. Ia buru-buru meraih bungkusan itu, tetapi tubuhnya telah tertiup keluar dari bungkusan itu. Angin kencang itu menarik ekor dan tubuhnya hingga lurus. Kuku lembu biru itu jatuh dan terangkat, setiap kali berada sekitar 1 kaki dari tanah, angin dan awan berhembus dari bawah kukunya, menyeret tubuhnya yang besar dengan kecepatan yang sangat cepat. Kinmu berbalik, rambutnya acak-acakan tertiup angin. Ia menata rambutnya seperti penyihir, melepaskan ikatannya. Ia kemudian melihat Hulinger, si rubah kecil yang mencengkeram bungkusan itu dengan kedua cakarnya, tubuhnya tertahan lurus oleh angin. Ia segera memeluk rubah kecil itu agar tidak tertiup angin. Ling Yuxiu berteriak, "Her, aku akan memeluknya sementara kamu merapikan rambutnya." Kinmu memberikan Hulinger kepadanya, dan Ling Yuxiu menggendong Hulinger. Hulinger merasakan payudaranya lembut dan harum. Ia bersenandung, merasa sedikit tidak nyaman tetapi sangat nyaman. Ia tak bisa menahan keinginan untuk mengusapnya beberapa kali lagi, dan ia benar-benar merasa bimbang. Kinmu mengeluarkan ikat rambut dan mengikat rambutnya. Menoleh ke belakang, ia melihat mereka semakin menjauh dari istana emas Lulan. Samar-samar ia bisa melihat cahaya keemasan beterbangan dari pegunungan bersalju, perlahan mendekati istana emas. Cahaya keemasan itu tampaknya tidak cepat, tetapi sebenarnya sangat cepat. Hanya butuh sedikit waktu untuk mencapai istana emas Lulan dari pegunungan bersalju. Kemudian, beberapa cahaya keemasan terbang keluar dari istana emas Lulan dan terbang menuju sisi ini. Hati Kinmu sedikit mencelos. Cahaya keemasan itu pastilah raja penyihir dari istana emas Lulan, yang telah menemukan jejak mereka dan sedang mengejar mereka. Meskipun King Niu sangat cepat, kultivasinya masih belum sekuat raja penyihir. Namun, pada saat ini, seberkas cahaya muncul dan mencegat cahaya keemasan di tengah jalan. Sinar-sinar cahaya itu bertabrakan di udara, terpisah, dan bertabrakan lagi. Dari kejauhan Kinmu memandang, kecepatan sinar cahaya ini tidak terlalu cepat, tetapi jika dia melihatnya dari dekat, kecepatannya begitu tinggi hingga dia tidak dapat melihatnya dengan jelas. Sinar cahaya itu bertabrakan dengan cahaya putih beberapa kali, dan tiba-tiba sebuah bola cahaya meledak, lalu asap hitam muncul di udara dan berubah menjadi tengkorak. Beberapa asap hitam menyembur keluar dari tengkorak itu, dan setiap asap hitam berubah menjadi tengkorak. Hal ini terjadi berulang kali, dan tengkorak-tengkorak yang padat muncul di udara, bahkan dari kejauhan, kita masih bisa melihat bentuk tengkoraknya. Pasti sangat besar jika didekati, sehebat gunung. Kemudian, Kinmu melihat sebilah pisau melintasi langit, dan salah satu cahaya keemasan tiba-tiba pecah. Sapi biru itu berlari semakin cepat, dan tak lama kemudian Kinmu tidak dapat melihat lagi pertempuran di sana. Setelah lembu biru berlari melewati beberapa kaki bukit dan melewati pegunungan, tidak ada yang terlihat karena pegunungan. Saat matahari terbenam, langit berangsur-angsur menjadi gelap. King Niu telah berlari selama setengah hari, terengah-engah dan mulutnya berbusa. Ia melihat kolam lain di cekungan padang rumput di depannya, jadi ia segera berlari dan minum air sambil menundukkan kepala. Tak lama kemudian, separuh air kolam menghilang. Di bagian kolam yang dangkal, punggung ikan-ikan berwarna hijau sudah terlihat. Beberapa ikan sepanjang 30 cm meliuk-liukkan tubuh mereka di lumpur, merangkak menuju air, lalu menyelam ke dalam air dengan dua bunyi bip. Melihatnya sangat lelah, Kinmu melompat dari punggung lembu dan berkata, "King Niu, berhentilah berlari dan istirahatlah." Sapi biru itu belum selesai minum, ketika sebuah suara tua berkata, "Sapi, berhenti minum. Kalau kau minum lagi, kita akan kehabisan air di desa kita." Lembu biru itu mendongak dan melihat seorang lelaki tua sedang menggembalakan domba-dombanya lewat. Ia buru-buru meninggalkan kawanannya dan berlari menghampiri, mengayunkan cambuknya untuk mengusir lembu biru itu dari kejauhan. Ketika melihat lembu biru itu luar biasa besar, lelaki tua itu tak berani maju. Ia mengibaskan cambuknya dari kejauhan dan berkata, "Puff, puff." Kinmu menepuk-nepuk kuku sapi itu, dan sapi biru itu pun menampakkan wujud aslinya. Tubuhnya sangat kekar, tinggi Kinmu hanya setinggi mata kakinya, jadi ia hanya bisa menepuk-nepuk kukunya. Sapi hijau itu berhenti minum air, dan Ling Yuxiu segera melompat dari punggung sapi itu.
Hulinger merangkak keluar dari pelukannya, melompat ke belakang Kinmu, dan berdiri di atas bungkusan itu. Lelaki tua itu tak berani maju. Sapi hijau itu memutar tubuhnya dan perlahan menyusut. Ia berdiri, tetapi tingginya masih setara 2 atau 3 orang. Ia mengayunkan ekornya dan membunuh beberapa lalat kuda yang terbang ke arahnya. Kinmu menyapanya dari kejauhan dan berkata, "Tetua, kami hanya lewat. Hari mulai gelap, jadi kami berhenti untuk beristirahat. Kami sangat lelah di jalan dan sangat haus, jadi sapi saya minum sedikit lagi. Mohon maaf." Lelaki tua itu melangkah maju, menatap sapi biru itu, dan tak kuasa menahan rasa kagumnya. Ia merasa sedikit malu dan berkata, "Sapi-sapimu diberi makan dengan baik dan kuat. Mengapa sapi ini berwarna biru?" Kinmu tersenyum dan berkata, "Ini dicampur dengan biji naga, jadi warnanya hijau." Lelaki tua itu ingin menyentuh sapi itu, tetapi ia tidak berani. Dengan berani, ia menghampiri dan menyentuhnya. Ia merasakan bulunya selembut satin dan otot-ototnya selembut besi. Ia memuji sapi itu dan berkata, "Dagingnya benar-benar padat. Kami juga punya beberapa sapi di desa. Bisakah kami mengembangbiakannya?" Lembu hijau itu kesal dan berkata, "Penatua, aku bukan lembu jantan untuk diternak. Aku tidak layak untuk diternak. Aku sudah punya seseorang di hatiku." Orang tua itu terkejut dan tergagap, "Monster." Kinmu dengan cepat berkata, "Itu bukan monster." Hulinger menjulurkan kepalanya, "Aku monster." Pria tua itu tiba-tiba mengerti. Ia menatap Kinmu dan Ling Yuxiu, lalu berkata sambil tersenyum, "Begitu. Kalian berasal dari keluarga kaya, kan? Hanya keluarga kaya yang mampu memelihara binatang eksotis dan roh rubah. Hari sudah mulai malam. Bagaimana kalau kalian datang ke desa kami untuk beristirahat?" Kinmu ragu sejenak, lalu menatap Ling Yuxiu. Ling Yuxiu berbisik, "King Niu lelah dan tidak bisa berlari lagi." Kinmu mengerutkan kening, "Jika istana emas Lulan menyusul, aku khawatir mereka akan terlibat." Ling Yuxiu berbisik, "King Niu telah berkelana di atas angin dan awan sepanjang perjalanan, tanpa meninggalkan jejak kaki. Akan sulit baginya untuk menemukan kita. Bagaimana kalau begini, jika desa mereka terpencil, kita bisa bermalam di sana. Jika terlalu mencolok, kita tidak akan tinggal." Kinmu mengangguk dan berkata, "Penatua, kalau begitu, kita akan menginap di sini semalam saja dan bangun pagi-pagi besok untuk melanjutkan perjalanan." Lelaki tua itu tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa kalau kamu mau tinggal beberapa hari lagi. Di desa kami tidak banyak orang, hanya pria dan wanita tua, dan setiap hari yang mereka jalani terasa berkurang 1 hari. Kamu kuat, jadi bantu aku menggembalakan domba." Kinmu melangkah maju. Ia sangat lincah dan dengan cepat menggiring kawanan domba. Mata lelaki tua itu berbinar dan ia memuji, "Gadis, penglihatanmu tajam. Pemuda ini kuat dan cakap." Ling Yuxiu tersipu, "Penatua, ini tidak seperti yang Anda pikirkan." Lelaki tua itu tertawa terbahak-bahak dan memimpin mereka, sambil menggiring domba-domba, mengitari lembah, menuju sebuah desa kecil di tengah hutan. Desa itu kecil, hanya memiliki sekitar 20 rumah, tetapi sebagian besar kosong, dihuni oleh sekitar selusin pria dan wanita tua. Hutan itu sangat sunyi, dengan pepohonan tinggi yang tak dipangkas, yang menutupi desa. "Kenapa hanya ada sedikit orang di sini?" Kinmu merasa lega dan bertanya dengan bingung. "Parahan bertempur setiap hari. Kau membunuhku, aku membunuhmu. Kau datang untuk menangkap sekelompok pria sehat, aku datang untuk menangkap sekelompok pria sehat." Seiring berjalannya waktu, jumlah pria itu semakin berkurang. Lelaki tua itu mendesah dan berkata, "Semua orang di desa yang mampu pindah sudah pindah. Hanya sedikit dari kami, para lansia, yang tersisa. Kami tidak bisa pindah, dan kami tidak mau. Kemana kami bisa pergi setelah pindah?" Untungnya, wajib militer pemuda beberapa tahun terakhir tidak memasukkan tulang-tulang tua seperti kami. "Sayang, ada tamu di desa." Seorang perempuan tua yang sedang menjahit pakaian segera berdiri dengan gemetar dan menyeringai, "Ada tamu datang. Aku akan memasak." Kinmu buru-buru berkata, "Biar aku saja. Dulu aku sering memasak waktu di desa." Nenek tua itu tak kuasa membantahnya, jadi ia terpaksa mengawasinya memasak bersama lelaki tua itu. Ling Yuxiu bergegas maju dan mempersilakan kedua lelaki tua itu duduk. "Dari mana asalnya?" tanya nenek tua itu sambil tersenyum. Orang tua itu mengedipkan matanya, mengangkat kedua ibu jarinya seolah hendak mencium, lalu berkata sambil tersenyum, "Mereka adalah pasangan muda yang melarikan diri dari keluarga kaya dan kawin lari." Ling Yuxiu tersipu dan berbisik, "Tidak, kami tidak bersalah. Kita semua pernah mengalami ini, jadi kita paham kalau perempuan itu sensitif." Wanita tua itu mengamatinya dari atas ke bawah, memperlihatkan beberapa giginya yang jarang, lalu tersenyum, "Gadis baik, tubuh kekar, payudara besar, dan bokong besar. Kau sangat beruntung, anak muda." Lelaki tua itu tersenyum dan berkata, "Kau pemuda yang baik, sangat kuat dan jujur. Kau tidak menipu orang lain. Kau sangat sopan kepadaku, seorang lelaki tua sepertiku." Nenek tua itu menyela, "Kalian bisa kabur saja selama 1 atau 2 tahun, lalu kembali. Punya bayi dan bawa bayi itu pulang. Keluarga kalian tidak akan bisa menolak bayi itu, bahkan jika mereka mau."
Ling Yuxiu mengangguk setuju, jantungnya berdebar kencang seperti rusa, tak tahu harus bereaksi seperti apa. Ia berpikir, kalau aku dan si penggembala sapi punya bayi, ayahku pasti marah besar. Pah, ayahku mungkin tidak akan marah, tapi dia pasti akan membunuhku. Semoga berhasil, semoga berhasil. Tak lama kemudian, aroma makanan tercium di udara, dan Ling Yuxiu bergegas membantu. Saat mereka selesai, hari sudah benar-benar gelap. Desa itu dipenuhi oleh para lansia, masing-masing menyalakan lampu minyak dan bersiap tidur. Kinmu membantu kedua lansia itu membersihkan piring mereka. Lelaki tua itu berkata, ada banyak rumah kosong di desa ini. Kalian bisa memilih satu untuk ditinggali. Kinmu berterima kasih padanya dan berjalan masuk ke sebuah rumah kosong. Hulinger membantu membersihkan dan mengosongkan 3 kamar. Ia menghitung, 1 untuk Kimiu, 1 untuk rubah betina berdada besar, dan 1 untukku dan tuan muda. 3 kamar, tak masalah. Tiba-tiba, Kinmu merasakan sesuatu di hatinya. Ia menatap langit dan melihat 2 bintang besar bergerak melintasi langit dari barat. Ia buru-buru berkata, semuanya sembunyi di rumah. Ling Yuxiu, King Miu, dan Hulinger bergegas masuk ke dalam rumah. Begitu mereka memasuki ruangan, mereka mendengar suara dengungan dan 2 berkas cahaya tebal jatuh, menerangi desa pegunungan kecil itu seterang siang.